berapa guru? Halaman 33. Siap. Ya, Bapak Ibu, judulnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Udah ketemu semuanya? Ya. Oke. Kita akan bagi kelompok ya. Jadi peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Oke, sebelumnya kita buat kelompok aja ya. Kita pakai kelompok yang kemarin aja. Bisa masuk ke kelompok aja. Bisa. Hari kelompok berapa? Oke, kalian bisa didiskusikan apa yang materi ya, materi yang sudah dibagikan. Jadi kasih waktu beberapa menit untuk didiskusikan, baru dipresentasikan. Oke, udah siap semuanya? Ya. Oke, diskusikan sama teman kelompok aja ya. Udah sampai mana? Ini. Kamu udah selesai? Ya, tinggal sedikit lagi ya waktunya. Dan percepat ya. Tinggal 5 menit lagi ya. Oke, 5 menit berlalu, waktunya sudah habis. Ya, kelompok siapa duluan yang mau atau diurutkan dari kelompok 1? Ya, kelompok satu aja. Ada yuk, kelompok 1 untuk presentasikan hasil diskusinya. Oke, langsung dimulai aja kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang sudah membina keseragaman dalam beberapa hukum melalui putusan kasasi dan mendorong kembali ibadah atas semua hukum dan undang-undang dasar seluruh negara Indonesia diterapkan secara adil dan benar. Prinsip-prinsip dasar kode etik dalam hakim sebagai berikut. Prinsip kebebasan. 2. Prinsip tidak berpihakan. 3. Prinsip integritas. 4. Prinsip kesopanan. Dan 5. Prinsip kesetaraan. Mungkin dari saya proposal ini. Kalau ada soal yang dimaafkan. Ada pertanyaan? Ya. Sebutkan gorengan pembuatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya, bisa dijawab? Bisa dicatat dulu. Diskusikan benar sama teman-temannya. Udah belum? Mulai. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia berwenang sebagai berikut. 1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. 2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. 3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor. 4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan publik. Dan 5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam.
bersedia memberikan bantuan hukum pada siapa saja yang memerlukan tanpa memandang agama, ras, suku, keturunan maupun keyakinan politiknya. Kelima, advokat tidak menggunakan peluang pekerjaan yang lain dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabatnya. 6. Senantiasa menjunjung tinggi profesinya advokat sebagai profesi terhormat. 7. Apabila advokat diangkat menjadi pejabat negara, maka tidak diperkenankan membuka praktik sebagai advokat. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK berkedudukan di ibu kota negara serta wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Adapun tugas-tugas KPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut. 1. Menjalin koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 4. Melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. 5. Melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang sebagai berikut. 1. Mengkoordinasikan penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. 2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. 4. Melakukan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan dengan pendapat Pemberantasan tindakan pidana korupsi atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan tugasnya. Adapun kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi, yang pertama, memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindakan pidana korupsi. Yang kedua, memberikan informasi terhadap masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya. Yang ketiga, menyusun laporan tahunan dan menyampaikan kepada Presiden RI, DPR RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Yang keempat, menegakkan sumpah jabatan. Yang kelima, menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas, yaitu asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berasaskan pada asas yang pertama, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah asas mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. Yang kedua, asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif
kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang keenam, asas penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas di mana dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pemberantasan Korupsi memperhatikan hak asasi manusia. Sekian, mungkin itu saja materi dari kelompok 2. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak ada. Oke, baik, ditutup aja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah berapa ini? Saya jam 10. Sudah habis belum? Ya, udah habis. Nanti kan untuk mejanya ya. Oke. Kembali ke tempat duduk masing-masing, yang rapi. Tunggu ibu guru yang lain masuk ya. Sudah habis mejanya. Balik. Thank you.